Abang Teddy tembak. Hai, selamat datang kembali di channel ini. Masih bersama gue, Dance. Kali ini gue akan menceritakan sebuah film horor yang lagi viral, yang menceritakan seorang anak yang mencoba menghidupkan kembali ibunya dengan menanam jarinya. Tapi bukannya membawa kebahagiaan, justru bangkitlah sosok menyeramkan penuh kebencian yang mengubah hidup keluarganya jadi mimpi buruk. Dan inilah film Forbidden Play. Jadi tongkrongin aja dah channel ini, daripada bengong mikirin utang pinjol, mendingin pentingin gue ngebacotin film. Cekip cerot. Cerita ini dimulai dari sebuah rumah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ayah bernama Naoto, ibu bernama Miyuki, dan anak laki-lakinya bernama Effendi. Sekilas keluarga ini tampak bahagia, namun entah kenapa Miyuki tiba-tiba berkata kepada suaminya, "Aku bahagia, jangan pernah mengkhianati aku lagi." Suasana pun menjadi aneh. Suatu hari Effendi yang sedang bermain menemukan ekor kadal yang masih bergerak. Dari ekor itu ia mendapat ide untuk menanamnya di tanah dengan harapan bisa menumbuhkan ekor kadal baru. Ayahnya Naoto hanya menanggapinya dengan candaan dan menyebutkan sebuah mantra main-main. Tapi Effendi menanggapinya serius. Keesokan harinya Effendi benar-benar menanam ekor itu sambil mengucapkan mantra di dekat kuburan kecil yang ia buat. Ajaibnya, keesokan harinya ekor itu benar-benar menumbuhkan kadal baru yang langsung kabur. Awalnya Naoto mengira itu hanyalah kebetulan semata dan tetap berangkat kerja. Namun tak lama ia mendapat telepon dari polisi. Istri dan anaknya mengalami kecelakaan. やった、本当にトカゲ生えてきた。ママに言ってもいい？ Dengan panik, Naoto segera ke rumah sakit. Di sana Effendi masih dalam kondisi kritis dan para dokter berusaha keras menyelamatkannya. Sayangnya takdir berkata lain. Effendi dinyatakan meninggal dunia. Namun anehnya beberapa detik setelah itu petir menyebar, listrik padam dan monitor jantung kembali menunjukkan tanda kehidupan. Effendi hidup kembali, tapi berbeda dengan ibunya, Miyuki yang tewas dengan kondisi mengenaskan. Jari tangannya hampir putus. Rumah yang tadinya penuh kebahagiaan kini berubah menjadi duka. Effendi yang tidak rela kehilangan ibunya mendapatkan ide gila. Ia ingin menghidupkan kembali Miyuki dengan menanam jari ibunya. Meski terdengar mustahil, Naoto membiarkan anaknya mencoba. Tanpa menunggu lama, Effendi mengubur jari tersebut sambil mengucapkan mantra. Cerita kemudian bergeser kepada seorang wartawan muda bernama Hiroko yang sedang naik daun. Ia mulai merasakan gangguan aneh, suara distorsi di telinganya, gas pecah sendiri, dan berbagai kejadian yang menyeramkan. Kebetulan saat itu berita televisi menyiarkan kecelakaan Miyuki dan Effendi, nama-nama yang tidak asing baginya. Hiroko pun mendatangi rumah duka. Dari sini terkuaklah masa lalu antara Hiroko dan Naoto ketika mereka masih bekerja di sekantor. Hiroko pun menyukai Naoto, meski saat itu Naoto sudah menikah dengan Miyuki. Beberapa insiden pun terjadi, mulai dari pelecehan yang digagalkan Naoto, telepon misterius dengan suara menyeramkan, hingga ancaman halus dari Miyuki yang ternyata sudah mencurigai Hiroko. Seiring waktu, gangguan gaib semakin intens.
Effendi sering mengucapkan mantra di kuburan dari ibunya. Bahkan ia bersikeras bahwa ibunya berbicara dengannya dari dalam tanah. でね言ったんだよ。 Gundukan tanah di tempat jaring itu terkubur semakin hari semakin membesar. Seakan ada sesuatu yang sedang tumbuh di dalamnya. Hiroko yang semakin terjebak dalam teror ini akhirnya meminta bantuan seorang paranormal bernama Diamond. なんだ美人さんじゃん。 Dari barang kecil milik Naoto, Diamond merasakan aura jahat luar biasa yang menurutnya adalah kebencian seorang wanita yang kembali dari neraka. Bahkan Diamond tak sanggup menanganinya. Keadaan semakin kacau. Hiroko diteror hantu berulang kali. Bahkan nyawa orang-orang di sekitarnya melayang. Miyuki yang harusnya sudah mati perlahan bangkit kembali dari wujud menyeramkan. Separuh manusia, separuh monster, separuh zombie. Klimaks cerita terjadi ketika Miyuki benar-benar bangkit dari tanah. Wujudnya menakutkan, penuh kebencian, dan ia terus mengejar Hiroko serta Naoto. Segala usaha untuk menghancurkannya gagal karena luka di tubuh Miyuki selalu pulih dan sendirinya. Akhirnya Miyuki tertabrak kereta api dan hancur berkeping-keping. Semua mengira teror sudah selesai, namun ternyata kekuatan itu bukan berasal dari Miyuki sepenuhnya. Effendi lah yang mewarisi kekuatan ibunya, yang ia tanpa sadar ciptakan monster ibunya lewat mantra dan pikirannya sendiri. Ketika Naoto berusaha menghancurkan potongan tubuh Miyuki, Effendi menolak dan terus mengucapkan mantra. Api, petir, dan teror makin menjadi-jadi. Pada akhirnya Effendi ikut binasa bersama ibunya dalam kobaran api. Namun 3 hari setelahnya, Naoto yang masih tidak rela kehilangan anaknya mulai melafalkan mantra yang sama, berharap Effendi bisa kembali hidup. Cerita ditutup dengan pemandangan menyeramkan. Seekor kada kecil melintas dan terdengar suara anak kecil dari gundukan tanah. Dan itulah endingnya. Oke guys, gitu aja lah ceritanya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen guys. Oke, thank you. Dadah. もう私を裏 Don't